Amsal jangan putus asa, jangan trauma, jangan menyerah. Harus kita percaya, sekencang apapun kejahatan berlari, kebenaran pasti akan berhasil melampauinya. Dan Amsal Sitepu telah membuktikan hal ini. Dan Anda bebas ini karena kebenaran ada, dan kita harus meyakini agar tidak ada lagi Amsal Sitepu yang lain yang menjadi korban kriminalisasi dari aparat penegak hukum. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, sebelum saya memulai opini terkait dengan kasus Amsal Sitepu, izinkan saya secara pribadi maupun mewakili keluarga besar Anak Bangsa Media mengucapkan Tri Hari Suci Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah kepada sahabat-sahabat saya umat Kristen yang merayakan Paskah. Kami berharap dengan semangat Paskah ini kita bisa kembali merajut kebersamaan kita sebagai bangsa dengan penuh sukacita dan penuh kerukunan sebagai keluarga besar bangsa dan rakyat Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan selamat merayakan Hari Tri Suci Paskah bagi sahabat-sahabat saya yang beragama Kristen maupun Katolik. Sahabat Indonesia, kali ini saya kembali yang ketiga membahas masalah kasus Amsal Sitepu. Kemarin saya sudah membuat opini bahwa alhamdulillah, puji Tuhan, Amsal Sitepu akhirnya divonis bebas. Hakim menetapkan tuduhan dakwaan primer subsidiar dari jaksa penuntut umum tidak terbukti dan Amsal Sitepu dinyatakan bebas murni. Nah, ini ada dramanya. Saya berpikir setelah bebasnya Amsal Sitepu, masalah ini selesai. Ternyata tidak. Karena sore hari, Ketua Komisi 3 mengungkapkan bahwa hari Kamis itu akan ada rapat dengar pendapat dengan memanggil Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan jajarannya untuk datang, dan ternyata kemarin saya menyimak hampir 4 jam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 dengan Kajari dan jajarannya serta Komisi Kejaksaan, ternyata juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Amsal Sitepu beserta keluarganya. Secara keseluruhan kita bersyukur Amsal Sitepu bebas. Tapi yang dibahas dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 3 kemarin ada hal yang substansial, ada upaya untuk pembangkangan yang dilakukan oleh Kajari, Karo dan jajarannya. Dan sebelum memulai itu, tensi ketegangan itu diturunkan oleh pernyataan yang penuh dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Hadi Siregar, yang benar-benar bertindak sebagai pemimpin yang mengayomi dan menyadari bahwa ada kesalahan yang harus diungkap dalam penanganan kasus Amsal Sitepu ini. Kalau kita melihat jalannya RDP dan RDPU kemarin luar biasa ini. Saya menyiratkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Kajari, Karo dan jajarannya ini tidak merasa bahwa apa yang dilakukan itu salah. Tetap menganggap bahwa tuduhannya itu benar berdasarkan ahli IT dari Dinas Komdigi di Karo sana. Ahli IT dengan
videografi itu berbeda sama sekali. Akhirnya ahlinya itu disesatkan dan akhirnya seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, saya tidak perlu sebut satu persatu, semua fraksi menguliti habis-habisan apa yang dilakukan oleh Kajari Karun. Habis tuntas. Nah, salah satunya yang saya ingin sampaikan kembali adalah apa yang dilakukan oleh Bapak Hinca Panjaitan. Ini anggota DPR Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat yang kebetulan menangani langsung karena ini dapilnya di daerah Karo sana. Kita dengarkan dulu bagaimana pernyataan keras dari Bapak Hinca Panjaitan berikut ini. Saya ingin mengatakan, sudahlah. Kasus ini kita ambil pelajaran bagi seluruh kejaksaan kita atas kecintaan kita, anak-anak muda. Pit stop sebentar. Mundur dulu kalian semua. Masuklah yang senior-senior, yang lebih bijak untuk memperbaiki. Ayo belajar sama-sama. Agar dengan demikian keadilan ini bisa kita tentukan. Jadi terakhir usul saya, nanti apapun kesimpulannya, kita panggil Jambin, kita panggil Jamwas, kita panggil Kapus Penkum, agar tidak jadi LSM seperti yang tadi itu. Bagi saya, jaksa yang hebat adalah jaksa yang membuat argumentasi hukum di dakwaannya, argumentasi hukum di tuntutannya, kita terima dengan baik. Saya agak kaget itu. Mereka yang bikin dakwaan, saya baca dakwaannya, primer dan subsidiar. Sudah dia yang nuntut pakai primer dan menahan Amsal 130 hari. Dia pula yang bilang, mohon maaf Pak Majelis yang mulia, tuntutan dakwaan saya yang primer itu tidak terbukti. Dia yang bilang tidak terbukti. Lalu kalau tidak terbukti, mengapa kau taruh di situ? Sebaiknya jangan lakukan itu. Biarkan hakim yang menyatakan itu tidak terbukti. Artinya apa? Anda main-main. Anda telah mengorbankan 130 hari saudara Amsal di situ dengan dakwaan primer yang menakutkan itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan demikian, saya mohon pimpinan, saya minta Kajati selepas ini gunakan kewenangan. Laporkan kepada Jaksa Agung supaya segera reda ini. Dan saya minta tetap secara profesional, para jaksa yang terlibat di sini, termasuk Kajari, kita tarik sementara. Itu saran saya agar tuntas ini. Kepada saudara Amsal dan keluarga istri, juga teman-teman di Karo semua yang nggak bisa hadir. Terima kasih, Anda sudah bebas, tapi saya masih mau dengar apakah mereka tunduk atau tidak ke pasal 299 KUHP. Kalau itu nanti terserah nanti pimpinan. Tapi saya sampaikan itu. Terima kasih pimpinan. Sahabat Indonesia, kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Hinca, benar-benar habis Kajari Karun dan jajarannya. Ada arogansi kekuasaan yang menyesatkan. Keputusan hakim tentang penangguhan penahanan dirubah menjadi pengalian penahanan. Ini suatu perubahan yang sangat substansial berbeda dan hanya dikatakan itu hanya salah ketik dan minta maaf. Jadi bagi saya sudah jelas Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara maupun Kejaksaan Agung harus mengikuti rekomendasi apa yang disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI. Salah satunya adalah mencopot semua itu Kajari dan jajarannya karena dia tidak kompeten. Tapi ada masalah yang paling mendasar yang disampaikan oleh salah satu Komisi 3 bahwa jangan-jangan ini karena Kajari dan jajarannya itu karena mengejar target untuk mendapatkan kasus yang dibebankan oleh atasannya. Seorang Kajari harus minimal 5 kasus korupsi sehingga mereka asal-asalan mengangkat kasus gitu. Yang lucunya dalam kasus Amsal Sitepu ini yang ditersangkakan itu hanya Amsal Sitepu, orang swasta. Dengan semua tuduhan-tuduhan yang menyesatkan, yang salah penerapan pasal, tapi pejabat negara yang berkaitan dengan Amsal Sitepu malah tidak dididik. Kepala desa dan sebagainya tidak ditersangka karena memang aneh bin ajaib karena ini hampir
Semua rakyat Indonesia tahu bahwa ini tidak ada unsur pidana. Bahkan kepala desa waktu ditanya hakim bingung mengapa kasus ini dijadikan pentersangkaan kepada Amsal Sitepu, karena ada prosesnya sudah jalan, hasilnya pun sudah jalan, dan hasilnya lumayan bagus lah. Sebagai exposure profil desa, apa yang dilakukan oleh Amsal Sitepu dan timnya ini luar biasa. Ya bagus lah, pakai drone, pakai voice over, dan wawancara beberapa talent, dan menyampaikan potensi desa, ada data-datanya. Ini sangat bagus gitu loh. Dan ini kok gak dilihat oleh jaksa. Tapi sudahlah, ini udah terlanjur, dan ini jaksa harus memanen apa yang ditanamnya. Apa yang dilakukan, mereka harus menanggung konsekuensinya. Mereka harus bertanggung jawab, tidak bisa lepas tangan. Apalagi di KUHP yang baru ada satu pasal, saya lupa pasal berapa, bahwa ada sanksi administrasi, etis, bahkan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang nyata-nyata melakukan penyesatan hukum. Ini untuk Kajari Karo dan jajarannya memenuhi unsur ini. Kita tunggu saja apa yang dilakukan oleh Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan dari Kejaksaan Agung maupun Kajati terkait dengan kasus Kajari Karo. Dan bagi saya, kasus Amsal Sitepu ini menjadi titik balik untuk mengkoreksi kepada kerja aparat penegak hukum, khususnya kepolisian maupun kejaksaan. Jangan semena-mena menetapkan tersangka. Ditetapkan tersangka dulu, baru dicari bukti kemudian. Ini yang disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI. Ini harus menjadi koreksi dan evaluasi yang sangat serius bagi industri kejaksaan. Ini momentum yang terbaik Kejaksaan Agung untuk memberikan ini koreksi dan evaluasi yang sangat serius bagi Kejaksaan Agung untuk mengimprove, memperbaiki kinerja dan citra Kejaksaan Agung. Selama ini secara nasional dikatakan baik, tapi ternyata di level yang paling rendah, paling ujung tombak di Kajari banyak masalah-masalah seperti ini. Dan ini saya yakin bukan hanya menimpa Amsal Kristi Sitepu, banyak lagi Amsal Sitepu yang lain yang belum terungkap. Amsal Sitepu ini mendapatkan blessing, berkah, karena apa? Viral. Dan ada seorang anggota DPR yaitu Hinca Panjaitan yang turun langsung dan mengekspos, dan Komisi 3 begitu responsif mengekspos hal ini. Dan banyak orang yang speak up, termasuk saya speak up juga. Tapi kita tahu banyak lagi kasus-kasus serupa yang di belahan daerah-daerah di Indonesia yang kita tidak tahu informasinya. Yang mungkin mereka tidak berani speak up karena mereka terintimidasi. Jadi sekali lagi, kasus Amsal Sitepu harus menjadi koreksi keras kepada institusi kejaksaan untuk memperbaiki kinerjanya. Kita semua sepakat, sependapat tentang pemberantasan korupsi, tapi pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara dan prosedur yang benar. Jangan asal-asalan, jangan mengkriminalisasi orang, dan jangan mengada-ngadakan kasus akhirnya mengorbankan kebebasan seseorang. Amsal Sitepu sudah rugi 131 hari mendekam di tahanan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Apakah Amsal Sitepu mau menggugat negara atas kerugian material maupun mungkin kontrak-kontrak kerja dia yang akhirnya batal, kemudian kerugian imaterial, psikologi dia, anaknya, atau mungkin istrinya, keluarganya? Siapa yang akan mengganti? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah jaksa penuntut umum, Kajari, kemudian kasih Intel, kasih Pinsus
begitu mudah lepas tangan. Saya mengapresiasi Komisi 3 untuk memonitor agar mereka-mereka yang terlibat dalam kasus Amsal Sitepu ini diberikan sanksi yang tegas dalam rangka pembinaan. Dibersihkan semua. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kepala kejaksaan negeri dimanapun di seluruh Indonesia. Jangan asal mengejar target kasus, kemudian mengkriminalisasi orang yang tidak bersalah. Sobat Indonesia, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI, pimpinan DPR RI, dan Pengadilan Negeri Medan yang telah membebaskan Amsal Sitepu. Saya juga memberikan apresiasi kepada Komisi Kejaksaan, serta saya ucapkan selamat kepada Amsal Gervi Sitepu dan keluarganya. Saran saya sebagai sesama yang bergelut di bawah naungan keluarga besar industri kreatif ini, Amsal jangan putus asa, jangan trauma, jangan menyerah. Harus kita percaya, sekencang apapun kejahatan berlari, kebenaran pasti akan berhasil melampauinya. Dan Amsal Sitepu telah membuktikan hal ini. Dan Anda bebas ini karena kebenaran ada, dan kita harus meyakini agar tidak ada lagi Amsal Sitepu yang lain yang menjadi korban kriminalisasi dari aparat penegak hukum. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.